Pembahasan berikutnya yang termasuk hal-hal yang harus kita penuhi ketika kita melaksanakan ibadah kurban. Demikian juga dengan ibadah akikah, yaitu adalah adanya niat. Menurut Al-Imam An-Nawawi, niat merupakan syarat dalam pelaksanaan ibadah kurban, demikian juga dengan ibadah akikah. Sebagaimana keterangan beliau yang disebutkan dalam kitab Al-Majmu', syarah kitab Muhadzab, beliau menyatakan seperti ini. Far'un, qala ashabuna, wan niyatu syartun li sihhatil tadhiyati. Beliau yang artinya menyatakan begini, qala ashabuna, telah berkata para ashab, para ulama-ulama dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i, terutama yaitu para ulama yang hidup sebelum masa Imam Nawawi, beliau menyatakan wan niyatu syartun li sihhati tadhiyati. Yang namanya niat berkurban atau niat berakikah itu merupakan syarat ketika orang ini ingin melaksanakan kurban atau ingin melaksanakan akikah supaya kurban dan akikahnya bisa menjadi sah. Perlu kita perhatikan dalam dawuhnya beliau ini bahwa niat dalam hal ini merupakan syarat. Berbeda dengan sebagaimana yang sering kita dengarkan bahwa niat itu dalam masalah sholat, dalam masalah wudhu itu merupakan rukun dari sholat atau rukun dalam berwudhu. Namun dalam hal ini para ashabul wujuh, para ulama-ulama dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa niat bukan rukun tadhiyah, niat bukan rukun berkurban, namun niat adalah syarat untuk berkurban. Sehingga kita bisa memahami bahwa niat ini karena dikatakan sebagai syarat, maka tidak harus berbarengan atau bersamaan dengan penyembelihan hewan kurban. Karena syarat itu diperlukan harus ada sebelum ibadah tersebut dilaksanakan. Kalau seandainya hal ini, niat ini harus ada bersamaan pada saat pelaksanaan ibadah, maka itu sudah bukan dikatakan sebagai syarat, namun itu masuk pada kategori rukun-rukun ibadah. Oleh karena itu, muncul suatu pertanyaan yang kemudian diulas juga, diterangkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', ya, wa hal yajuzu taqdimuha ala halati dzabhi am yustaratu qarnuha. Pertanyaannya adalah, maka apakah boleh mendahulukan niat dibandingkan dengan penyembelihannya? Artinya niat ini didahulukan sebelum hewan tersebut disembelih. Am yustaratu qarnuha, atau disyaratkan juga niat ini harus bersamaan dengan penyembelihan hewan kurban. Maka dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi memberikan jawaban fihi wajhani. Dalam menjawab pertanyaan seperti ini ada dua riwayat, ada dua wajah dari para ashab yang menjawab pertanyaan tersebut, yaitu asahhuhuma, jawaban yang paling asah, jawaban yang paling kuat secara mudrak, jawaban yang paling kuat secara ilat adalah jawazu taqdim. Niat boleh didahulukan dibandingkan dengan penyembelihan hewan kurban atau penyembelihan hewan akikah. Sehingga kita semuanya boleh berniat terlebih dahulu walaupun hewan ini masih belum disembelih. Jadi ketika kita baru membeli hewan dan sudah kita bawa hewan itu, sudah menjadi milik kita, kita boleh meniatkan dalam hati, kita niatkan bahwa hewan ini adalah untuk kurban atau hewan ini untuk akikah. Walaupun mungkin penyembelihannya akan dilaksanakan besok atau lusanya. Ini boleh-boleh saja menurut pendapat yang ashah sebagaimana diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Demikian juga Imam Nawawi menerangkan dengan bahasa yang sama seperti ini dalam kitab beliau, yaitu dalam kitab Raudhatul Thalibin. Sehingga karena dalam dua kitab ini, kitab Raudhah, beliau menyatakan demikian, dan di dalam kitab Majmu' beliau juga menyatakan demikian, maka kita bisa memastikan bahwa pendapat ini ketika diakui dalam dua kitab beliau, Imam Nawawi, yaitu Raudhah dan Majmu', ini merupakan pendapat yang kuat, ini pendapat yang bisa dijaga atau bisa diandalkan kevalitannya, sehingga kita bisa mengamalkan pendapat yang model seperti ini. Walaupun sisi lain atau kebalikan dari dua wajah jawaban para ulama tadi, para ulama menyatakan wasani yustaratu qarnuha kaniyatis sholati wal wudu. Sebagian ulama yang lain menyatakan niat dalam kurban, niat dalam akikah harus bersamaan dengan penyembelihannya, sebagaimana ibadah sholat, sebagaimana ibadah wudu. Niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram, niat harus bersamaan dengan pembasuhan bagian wajah yang pertama kali. Maka ini merupakan qaul tsani, pendapat yang kedua.
dari qaul yang ashah sebagaimana tadi sudah kami jelaskan dalam kesempatan kali ini.